Kamu pernah ngerasa tempat yang kamu tinggali punya sesuatu yang disembunyikan? Di balik tembok, di bawah lantai, atau mungkin di dalam sumur tua yang udah lama ditutup. Kisah ini bukan legenda, bukan juga cerita buatan. Ini kisah nyata dari seorang mahasiswa di Jogja tentang sebuah kos yang menyimpan arwah perempuan yang menunggu janji yang tak pernah ditepati. Kuntilanak di kosan mahasiswa Jogja. Kisah nyata di balik sumur tua. Aku masih ingat pertama kali menginjakan kaki di Jogja. Awal semester ganjil tahun 2019. Udara malamnya lembab dan aroma tanah basah setelah hujan seolah menyambutku dengan keheningan yang aneh. "Mas, yakin mau ngekos di sini?" tanya sopir ojek online yang mengantarku. Aku hanya tersenyum kikuk. "Iya, katanya murah dan dekat kampus kok." Tapi dari nada suaranya, aku tahu dia ingin bilang sesuatu yang tidak jadi diucapkan. Kosan itu terletak di kaki bukit kecil di daerah Kaliurang, agak menjorok ke dalam gang sempit. Bangunannya tua, 2 lantai, cat temboknya sudah mengelupas. Saat aku mengetuk pintu kayu depan yang berderit, seorang ibu keluar sambil membawa senter. "Kamu yang dari luar kota itu ya? Kamar nomor 30, katanya datar. Aku hanya mengangguk, tapi mataku terpaku pada lukisan perempuan berambut panjang yang tergantung di ruang tamu, seolah menatapku kembali. Begitu masuk kamar, hawa lembabnya langsung menusuk. Jendela kayu di pojok sudah lapuk, dan tirainya kusam, seperti tak pernah diganti. "Bu, ini kamar lama nggak dipakai ya?" tanyaku sambil membuka tas. Ibu kos itu tersenyum tipis. "Sebelumnya ada yang ngontrak, tapi dia pindah mendadak. Katanya nggak betah." Jawabannya menggantung di udara, membuatku spontan bertanya, "Kenapa nggak betah, Bu?" Dia hanya menepuk pundakku pelan. "Udah, istirahat aja dulu." Malam pertamaku di kos itu terasa panjang. Aku belum bisa tidur, padahal jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Dari arah loteng, terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir. "Mungkin tikus," pikirku sambil menarik selimut. Tapi langkah itu berhenti tepat di atas kamarku. Lalu terdengar bisikan samar, "Masih baru, ya?" Suaranya lembut, tapi dingin. Aku langsung duduk tegak, menatap ke langit-langit. "Siapa?" Suaraku nyaris tak keluar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi krak dari papan kayu di atas kepala. Aku menyalakan lampu, tapi tiba-tiba tirai jendela bergoyang sendiri. Padahal jendelanya tertutup rapat. Mungkin angin. Gumamku memaksa logika, meski di luar udara benar-benar tenang. Pagi harinya, aku bertemu 2 penghuni lain di dapur, Roni dan Dimas, mahasiswa tingkat akhir. "Lo ngerasa aneh gak semalam?" tanyaku sambil menyeduh kopi. Roni menatapku lama sebelum menjawab. "Baru semalam di sini ya?" "Lo bakal terbiasa," Dimas menimpali sambil terkekeh. "Asal jangan ngomongin suara di atas, nanti dia gak suka." Aku terdiam. "Dia?" ulangku pelan. Dimas menatap Roni, lalu mereka berdua hanya diam. Siangnya aku coba cari sinyal di halaman belakang. Dari situ terlihat pepohonan tinggi yang menutupi pandangan ke arah gunung. Di salah satu sudut halaman ada sumur tua tertutup papan. "Sumur itu masih dipakai?" tanyaku ke ibu kos yang sedang menjemur pakaian. Dia menoleh cepat. "Jangan dekat-dekat situ, airnya sudah nggak bagus." Tapi aku yakin, tadi sempat terdengar bunyi cipratan air dari bawah sumur itu. Malam kedua lebih aneh lagi. Saat aku baru mematikan lampu, dari arah jendela terdengar suara perempuan tertawa lirih, pelan, seperti sedang menahan diri agar tak ketahuan. "Hehehe." Aku langsung melompat dari tempat tidur dan membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pepohonan yang menari karena cahaya lampu jalan. Tapi entah kenapa, aku merasa ada wajah samar di balik pantulan kaca jendela.
rambut panjang, mata kosong. Pagi berikutnya, aku memutuskan berbicara dengan ibu kos lagi. Bu, kamar nomor 3 ini dulu pernah ada yang meninggal ya? Tanyaku setengah bercanda, tapi ibu kos langsung berhenti menyapu. Tatapannya kosong, lalu dia berkata lirih, "Jangan bicara begitu. Jogja punya banyak cerita dan gak semua bisa dijelaskan." Aku menunggu lanjutan kalimatnya, tapi dia berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku dengan rasa penasaran yang semakin besar. Malam ketiga, aku mendengar langkah lagi, tapi kali ini bukan di loteng. Langkah itu datang dari koridor depan kamarku, disertai suara kain diseret di lantai. Srek, trek. Semakin lama, semakin dekat, aku menahan napas. Lalu terdengar suara lembut di depan pintu. "Mas, boleh aku masuk?" Saat itu juga, semua lampu kamar padam. Ketika semua lampu kamar padam, jantungku langsung berpacu tak karuan. Aku menggenggam ponsel dan menyalakan senter, menyorot ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi di bawah celah pintu, aku melihat bayangan kaki seseorang berdiri diam. Siapa di luar? Suaraku bergetar. Tak ada jawaban, hanya desahan napas berat, pelan, tapi jelas terdengar. Dan perlahan, bayangan itu bergerak menjauh, menghilang di ujung koridor. Aku segera membuka pintu. Koridor gelap gulita, hanya cahaya remang dari lampu di ujung tangga yang berkedip pelan. "Halo, Roni? Dimas?" panggilku. Suaraku bergema, tapi tak ada jawaban. Saat aku melangkah keluar, hawa dingin menyelimuti kulitku, seperti ada sesuatu yang baru saja lewat di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi yang kulihat hanya pintu kamarku yang masih terbuka lebar. Keesokan paginya, aku langsung menemui Roni di depan dapur. "Bro, semalam lu keluar kamar nggak?" tanyaku serius. Dia mengernyit. "Nggak, gue malah baru tidur jam 2, kenapa?" Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ada yang berdiri di depan kamarku. Suaranya perempuan Dimas yang sedang makan roti spontan berhenti mengunyah. "Udah mulai ya, Ron?" bisiknya pelan. Aku menatap mereka bergantian. "Mulai apaan?" Dimas menatapku tajam. Biasanya, kalau dia udah nyapa, berarti dia udah tahu nama lo. Aku mengernyit tak percaya. "Dia siapa?" Roni menarik napas dalam. "Lo gak pernah dengar cerita tentang kamar nomor 3 ya?" Aku menggeleng. Dimas menepuk bahuku pelan. "Nanti malam aja lo dengerin, biar gak salah dengar." Siang itu, aku memutuskan kuliah di perpustakaan agar gak sendirian di kos. Tapi entah kenapa, pikiranku terus kembali ke kalimat itu. Berarti dia udah tahu nama lo. Saat sore tiba, aku kembali ke kos. Di depan kamar, kulihat secari kertas kecil terselip di bawah pintu. Tulisan di atasnya samar, seperti ditulis terburu-buru. "Malam ini jangan sendirian." Aku langsung masuk kamar, menatap kertas itu lama. "Ini kerjaan Dimas atau Roni ya?" gumamku. Aku menunggu hingga malam, berniat memastikan siapa yang bercanda. Namun sekitar pukul 11, listrik kembali padam. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar, diselingi bunyi gemeretak kayu dari langit-langit. Dan tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Tawa lirih, pelan, di dekat jendela. Aku beranikan diri mendekat. "Kalau kamu siapapun itu, berhenti nakutin aku," teriakku, tapi justru terdengar suara perempuan menjawab, "Aku gak nakutin, aku cuma kangen." Suaranya jelas, lembut, tapi kosong. Aku tertegun. "Kangen? Sama siapa?" tanyaku refleks. Tak ada jawaban, hanya bau bunga melati yang mendadak memenuhi ruangan. Paginya, aku menemui ibu kos dengan wajah pucat. "Bu, semalam ada yang ngomong dari jendela kamar saya." Ibu kos terdiam lama, lalu memandang ke arah tangga. "Kamu dengar suaranya lembut kan?" Aku mengangguk. "Itu sudah lama terjadi, Nak. Dulu yang tinggal di kamar kamu, mahasiswi juga."
dia meninggal di sana. Suaranya lirih, seperti takut ada yang mendengar. Aku membeku. Meninggal? Kok bisa, Bu? Ibu kos menatapku serius. Katanya bunuh diri, tapi warga nggak percaya karena malam sebelumnya ada yang lihat dia dijemput seseorang di sumur belakang. Tubuhku langsung merinding. Sumur belakang yang ditutup papan itu? Tanyaku memastikan. Ibu kos hanya mengangguk pelan. Iya, sumur itu. Sore itu aku berdiri lama di depan sumur, menatap papan kayu tua yang menutupinya. Angin berhembus pelan, membuat daun pisang di dekat sana bergesekan. Lalu dari celah papan, aku mendengar bunyi gemericik air, diikuti bisikan samar. Mas, udah siap belum? Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Dan saat aku mundur selangkah, papan penutup sumur itu bergoyang sendiri. Sejak sore itu, aku nggak tenang lagi setiap lihat arah sumur di belakang kos. Bahkan, dari jendela kamarku, aku bisa lihat bayangan pohon pisang yang berdiri tepat di sampingnya. Malam itu, aku coba mengalihkan pikiran dengan nonton film di laptop, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali di jendela. Tok, tok, tok. Siapa? Tanyaku keras. Tak ada jawaban, hanya desis angin. Tapi saat aku buka tirai, aku melihat bekas telapak tangan basah di kaca. Aku langsung lari ke kamar Roni. Bro, lo dengar suara ketukan gak? Roni menatapku heran. Ketukan apaan? Aku menjelaskan dengan terbata-bata, dan dia hanya menghela napas. Udah, lo jangan panik. Lo belum kebiasaan aja. Aku memandangnya kesal. Tapi ini nyata, Ron. Ada yang ngetok jendela gue. Roni menatapku sebentar, lalu berkata pelan, kalau dia udah mulai ngetok, berarti dia minta tolong. Kata-kata Roni malam itu terus berputar di kepalaku. Minta tolong? Aku nggak bisa tidur. Sekitar jam 2 pagi, aku dengar langkah kaki kecil dari arah belakang. Aku buka jendela perlahan dan kulihat sesuatu berdiri di dekat sumur. Rambut panjang, baju putih kusam, wajahnya menunduk. Aku terpaku. Mbak, suaraku bergetar. Sosok itu mendongak pelan, dan aku melihat matanya hitam pekat. Mas, tolong aku, katanya lirih, sebelum lenyap ditelan kabut malam. Keesokan paginya, aku ceritakan semuanya ke Dimas. Dia sempat diam cukup lama sebelum berkata, kalau lo udah ngeliat, berarti lo udah terpilih. Aku menatapnya bingung. Terpilih apaan, Dim? Dia mendekat, menurunkan suaranya. Setiap orang yang tidur di kamar nomor 3 pasti ngalamin hal yang sama. Tapi nggak semua kuat. Aku spontan bertanya, kuat gimana maksudnya? Dimas menatap lantai. Karena beberapa nggak pernah bangun lagi. Aku menelan ludah. Lo serius? Tanyaku tak percaya. Dimas hanya mengangguk pelan. Yang terakhir, 2 tahun lalu, namanya Nanda, mahasiswi FKIP. Orang bilang dia bunuh diri di kamar lo, tapi waktu mayatnya ditemukan, tubuhnya basah kuyup, padahal kamar itu kering. Aku merinding seketika. Basah? Kayak abis dari sumur? Dimas menatapku tajam. Iya. Sore harinya, aku nekat memeriksa sumur itu lagi. Kubuka sedikit papan penutupnya, menyorot ke dalam dengan senter ponsel. Air di bawah tampak tenang, tapi di permukaannya ada sesuatu yang mengambang. Aku menyipitkan mata, dan seolah bayangan itu bergerak, seperti sehelai rambut panjang yang melayang di air. Astaga, gumamku sambil cepat-cepat menutup papan itu lagi. Malamnya, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Aku berusaha diam, tapi rasa takut membuatku tak bisa menahan diri. Kamu siapa? Mau apa? Teriakku. Lalu terdengar suara pelan dari balik jendela. Aku cuma mau pulang. Suaranya terdengar begitu sedih, seperti seseorang yang kehilangan arah. Pulang kemana? Tanyaku spontan. Ke tempatku dulu tenggelam. Jawabnya pelan. Aku tertegun. Maksud kamu? Sumur itu?
Hening sejenak. Lalu tiba-tiba seluruh ruangan terasa bergetar ringan dan udara mendadak dingin seperti es. Bau melati tercium lagi, kali ini lebih kuat. Aku menutup hidung, tapi bau itu seolah menembus apapun. Dari pojok kamar, aku mendengar suara langkah pelan mendekat. Srek, srek. Mas, suara itu memanggil, dekat sekali, seolah tepat di belakangku. Aku membalikkan badan cepat, tapi kamar kosong. Hanya tirai yang bergoyang lembut. Aku memegang dadaku, napasku berat. Ini gak bisa terus begini, bisikku sendiri. Aku ambil ponsel dan mengetik pesan ke Roni. Besok pagi, bantu gue buka sumur itu. Tak lama, Roni membalas, lo yakin mau buka? Aku menjawab tanpa ragu. Kalau gak sekarang, dia gak akan pergi. Pagi pun tiba dengan kabut tebal menyelimuti halaman. Roni datang membawa linggis tua. Lo beneran mau ngelakuin ini? Katanya pelan. Aku mengangguk. Kita harus tahu apa yang sebenarnya ada di bawah. Kami berdiri di depan sumur, menatap papan penutupnya yang mulai lapuk. Aku menarik napas dalam, menggenggam linggis, dan bersiap untuk membuka segelnya. Tapi sebelum aku sempat mengangkat papan pertama, dari bawah sumur terdengar suara. Seseorang menangis. Suara tangisan dari bawah sumur itu membuatku dan Roni saling berpandangan. Tangisan itu pelan, seperti suara seseorang yang berusaha menahan perih. Lo dengar juga kan? Tanyaku dengan suara bergetar. Roni mengangguk pelan. Iya, tapi dari mana asalnya? Akhirnya tenang banget. Aku menatap papan penutup sumur itu, lalu berkata, kita buka aja. Sekarang, Roni menatapku khawatir, tapi akhirnya mengangguk. Dengan hati-hati, kami mencongkel papan tua itu, satu persatu. Bau lembab langsung menyeruak, bercampur aroma bunga melati yang sangat kuat. Buset baunya, kata Roni menutup hidung. Aku menyorotkan senter ke bawah. Airnya tampak hitam, dan di permukaannya tampak sesuatu yang mengambang samar, seperti potongan kain putih. Itu apa? Tanya Roni. Aku menggeleng. Gua nggak tahu, tapi kayaknya baju. Aku berjongkok, mencoba menyorot lebih dalam. Saat cahayanya mengenai dinding sumur, aku melihat tulisan samar di batu bata. Huruf-huruf seperti tergores paksa. Aku di sini. Aku terlonjak mundur. Lo lihat gak, Ron? Tanyaku cepat. Roni mendekat, menatap ke arah yang kutunjuk. Gak ada apa-apa, katanya. Aku menatapnya kaget. Lo gak lihat tulisan itu? Dia menggeleng. Gak ada apa-apa, bro. Lo capek kali kami memutuskan menutup lagi papan sumur itu. Tapi saat kami menancapkan paku terakhir, terdengar suara pelan dari bawah. Jangan tutup. Kami langsung membeku. Aku memegang tangan Roni. Lo denger gak barusan? Roni tak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba papan penutup itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu dari dalam yang mendorong keluar. Ron, pegangin, teriakku. Tapi papan itu tiba-tiba terlempar sendiri. Air di sumur bergolak hebat, cipratannya sampai ke kaki kami. Lari, teriak Roni, tapi aku terpaku. Dari dalam sumur muncul kabut putih, naik perlahan. Dalam kabut itu, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang. Mas, kamu udah datang lagi, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya ketakutan. Lo siapa? Dia tersenyum tipis. Kamu udah lupa. Sebelum aku sempat berkata apapun, Roni menarik lenganku. Udah, jangan liatin dia, katanya panik. Kami berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Di dalam, napasku tersengal. Ron, itu nyata. Dia ngomong sama gue. Roni menatapku lama, lalu berkata lirih, lo gak boleh balik ke kamar lo malam ini. Aku kebingungan. Kenapa? Karena biasanya setelah sumur dibuka, dia bakal nyari yang buka. Kami akhirnya tidur di ruang tamu malam itu. Tapi sekitar pukul 2, aku terbangun karena mendengar langkah kaki dari arah dapur. Aku pikir Roni yang bangun, tapi ketika kulihat,
dia masih terlelap di lantai. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu dapur. "Roni," panggilku pelan. Tak ada jawaban. Lalu perlahan, pintu itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara kriik panjang yang bikin bulu kuduku berdiri. Dari celah pintu, kulihat sosok perempuan itu berdiri. Rambutnya menutupi wajah, bajunya meneteskan air. "Mas," katanya dengan suara serak, "kenapa kamu nutup sumurku?" Aku tak bisa bergerak. Aku cuma pengen tenang. Suaranya makin pelan, nyaris seperti bisikan yang menusuk telinga. "Aku masih di sini karena janji belum ditepati." Aku menelan ludah. "Janji? Janji apa?" Tapi sebelum menjawab, dia perlahan menghilang, meninggalkan jejak air di lantai menuju arah kamarku. Paginya, semua lantai depan basah seperti habis disiram air. Roni menatap bekas jejak itu dengan wajah pucat. "Dia ke kamar lo." Aku menatap pintu kamarku yang terbuka sedikit. Kain tirai di dalamnya bergerak pelan, padahal udara pagi benar-benar diam. "Ron, gue harus tahu siapa dia," kataku mantap. Roni menatapku kaget. "Lo mau nyari info dari mana?" Aku menghela napas. "Kampus," katanya dulu. Dia mahasiswi situ. "Gue harus cari tahu." Namanya Roni mencoba menahan. "Lo yakin nggak akan makin parah?" Aku menatap sumur yang kini sudah tertutup lagi dengan papan basah dan bekas tanah di sekelilingnya. Kalau gue nggak tahu siapa dia nggak akan berhenti nyari gue. Keesokan harinya, aku berangkat ke kampus lebih awal. Tapi bukan untuk kuliah. Tujuanku satu, mencari tahu tentang mahasiswi yang dulu meninggal di kamar kosku. Di perpustakaan fakultas, aku bertanya ke petugas arsip, "Bu, saya mau cari data mahasiswi angkatan lama, tahun 2017. Namanya Nanda." Fakultas FKIP petugas itu menatapku lama, lalu menunduk membuka berkas digital. "Ada, tapi kenapa kamu nyari dia?" Aku terdiam sesaat. Saya tinggal di kos yang katanya dulu pernah ditinggali dia. Petugas itu berhenti mengetik, ekspresinya berubah. "Kosan di Kaliurang?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang. "Nanda meninggal tragis. Katanya bunuh diri, tapi kasusnya gak pernah tuntas." Aku spontan bertanya, "Apa ada foto dia?" Petugas itu ragu sejenak sebelum membuka folder. Saat fotonya muncul di layar, tubuhku langsung kaku. Wajah itu sama persis dengan sosok perempuan yang kulihat di dekat sumur. Aku menatap layar lama, nyaris tak berkedip. "Bu, Nanda ini, dia punya keluarga di Jogja?" tanyaku. Petugas itu menggeleng. "Orang tuanya tinggal di Magelang. Setelah kejadian itu, mereka nggak pernah mau ngomong apa-apa soal anaknya. Katanya, Nanda sering ngomong sendiri sebelum dia meninggal." Aku bertanya lagi, "Ngomong apa?" Petugas itu menjawab pelan, tentang seseorang yang janji bakal balik, tapi nggak pernah datang. Kata-kata itu menghantam pikiranku. Janji belum ditepati. Kalimat yang pernah diucapkan arwah itu malam sebelumnya. Aku keluar dari perpustakaan dengan dada sesak. Di luar, Roni sudah menunggu di motor. "Lo dapet apa?" tanyanya cepat. Aku menyerahkan ponselku yang menampilkan foto Nanda. Roni menatap layar, lalu wajahnya berubah. "Gila, itu dia bro. Gue juga pernah lihat bayangannya di tangga waktu malam-malam." Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku gak tenang. "Ron, kalau benar dia mati karena janji yang gak ditepati, berarti ada seseorang yang ninggalin dia kan?" Roni mengangguk pelan. "Mungkin cowoknya, tapi lo mau nyari siapa?" "Udah 5 tahun lalu bro." Aku terdiam lama. "Gue harus coba." Roni melirikku. "Lo sadar gak sih, makin lo deketin, makin dia kuat?" Aku menjawab lirih, "Mungkin itu yang dia mau." Malamnya aku menatap kamar nomor 3 dengan perasaan campur aduk.
Aku menyalakan lilin kecil di meja, berharap bisa tenang. Tapi angin tiba-tiba bertiup kencang dari jendela, membuat lilin padam. Di kegelapan itu terdengar suara pelan. Kamu janji balik, tapi kamu bohong. Aku menelan ludah. Aku bukan orang yang kamu tunggu, kataku gemetar. Suara itu kembali. Kamu bohong, kamu datang lagi, tapi pura-pura gak kenal. Aku berdiri, menyalakan senter, menyorot ke segala arah. Aku bukan dia, aku cuma tinggal di sini. Tapi dari cermin meja, aku melihat pantulan bayangan perempuan berdiri tepat di belakangku. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatapku. Kamu pernah janji bakal jaga aku, tapi kamu ninggalin aku di sumur itu. Aku mundur ketakutan. Aku nggak tahu apa yang kamu maksud, teriakku. Tiba-tiba semua perabot kamar bergetar hebat. Jendela terbuka lebar dan suara perempuan itu berubah menjadi jeritan panjang. Ah! Roni datang tergesa dari luar, menendang pintu. Bro, lo nggak apa-apa. Aku terjatuh di lantai, menatap cermin yang kini retak. Dalam pantulannya, sosok itu masih berdiri di belakangku, tapi perlahan memudar. Setelah kejadian itu, aku dan Roni duduk di teras sampai matahari terbit. Lo yakin dia salah orang? Tanya Roni. Aku memegangi kepala. Entahlah, tapi kenapa dia bilang aku balik? Roni menatap kosong ke arah sumur. Mungkin lo mirip sama orang yang ninggalin dia dulu. Aku terdiam. Kalau gitu, gue harus nemuin orang itu. Hari itu juga, aku kembali ke kampus, mencari arsip lama lain. Dalam catatan kehadiran kuliah Nanda, ada satu nama yang selalu tercatat bersamaan, Bagas Pradipta. Aku menatap nama itu lama. Mungkin ini dia, gumamku. Tapi saat aku tanya ke petugas, dia berkata, Bagas, dia juga udah nggak di kampus ini. Katanya drop out setelah kematian Nanda. Aku merasakan sesuatu yang berat di dada. Bu, tahu nggak dia sekarang di mana? Petugas itu menggeleng. Katanya dulu, dia juga tinggal di kos yang sama. Dunia seolah berhenti berputar. Apa? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya. Kamar nomor 3, sebelum kamu. Sejak tahu bahwa Bagas juga pernah tinggal di kamar nomor 3, pikiranku terus dihantui rasa penasaran bercampur takut. Aku duduk lama di tangga kampus sambil menatap ponsel, membuka akun media sosial lama, berharap menemukan jejaknya. Di antara unggahan mahasiswa lama, aku menemukan sebuah foto. Seorang cowok berjaket hitam tersenyum di depan gedung kampus. Captionnya sederhana, Nanda, makasih udah sabar sama aku. Aku menatap layar itu lama. Jadi, ini Bagas, gumamku. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang adalah tanggal unggahan itu. Sehari sebelum Nanda meninggal. Aku menunjukkan foto itu pada Roni malamnya. Lihat Ron, dia masih sempat posting. Sebelum tragedi itu, Roni menatap layar dengan ekspresi serius. Lo sadar gak? Dia nulis kayak orang yang pamit. Malam itu aku gak bisa tidur. Dari meja kamarku, aku membuka foto itu lagi. Tapi entah kenapa, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di belakang Bagas, di foto itu, terlihat samar-samar bayangan putih berdiri di dekat pohon, rambut panjang, baju lusuh. Itu Nanda. Aku mendekatkan layar, tapi lampu kamar tiba-tiba padam. Ponsel di tanganku mati total. Gak mungkin, gumamku. Saat kuletakkan ponsel, di cermin kulihat tulisan kabur dari embun. Dia masih di sini. Paginya, aku pergi ke Fakultas FKIP mencari dosen pembimbing lama Bagas. Maaf Pak, saya mau tanya soal alumni bernama Bagas Pradipta. Dosen itu mengernyit. Bagas? Lama banget gak dengar nama itu. Anak itu dulu pendiam. Pintar, tapi sering melamun setelah temannya meninggal. Aku bertanya, apa Bapak tahu dia tinggal di mana? Dosen itu menggeleng. Terakhir saya dengar, dia pindah ke daerah Pakem. Katanya sakit parah.
Aku dan Roni langsung menuju ke pakem sore itu. Naik motor, melintasi jalan berkabut menuju lereng Merapi. Di tengah perjalanan, motor kami tiba-tiba mati sendiri. Kenapa nih? Roni menatap speedometer. Mesin padam total, padahal bensin masih penuh. Aku mencoba menstarter berkali-kali, tapi sia-sia. Dari balik kabut, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa kecil. Hehehe, Roni langsung tegang. Lo dengar juga? Aku hanya bisa mengangguk pelan. Kami menepi ke warung kecil di pinggir jalan, bertanya ke seorang bapak tua. Pak, tahu rumahnya Bagas Pradipta? Lelaki tua itu menatap kami lama. Kalian nyari Bagas? Tanyanya dengan nada berat. Iya pak, teman kampusnya. Jawabku cepat. Lelaki itu menatap ke arah barat. Dia dulu tinggal di ujung dusun, dekat kebun kopi. Tapi kalau ke sana malam-malam, jangan panggil nama siapapun, ya. Kami saling pandang. Maksudnya apa? Pokoknya jangan. Kami sampai di ujung dusun menjelang maghrib. Rumah itu kecil, dindingnya dari papan tua. Jendela tertutup kain lusuh. Kayak udah lama nggak ditinggalin. Gumam Roni. Aku mengetuk pelan. Permisi, ada orang? Tak ada jawaban. Aku coba sekali lagi. Bagas? Tiba-tiba dari dalam terdengar suara benda jatuh. Kami saling pandang, lalu perlahan mendorong pintu yang tak terkunci. Di dalam, udara pengap, bercampur bau lembab menyengat. Lantai tanah, penuh kertas berserakan. Di dinding, menempel beberapa foto kampus lama. Salah satunya, foto Nanda. Wajahnya di foto itu digores dengan spidol hitam. Astaga, gumamku. Di meja dekat jendela, ada buku catatan yang setengah terbuka. Di halaman terakhir, tertulis kalimat besar. Aku nggak sanggup lagi dengar suaranya dari sumur itu. Aku menatap tulisan itu dengan jantung berdegup keras. Ron, dia juga dengar suara itu. Roni menatapku ngeri. Berarti dia tahu Nanda masih di sana. Kami mencari lebih jauh, tapi tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara langkah pelan dan suara laki-laki serak. Kalian, siapa? Aku menoleh cepat. Seorang pria kurus muncul dari balik tirai. Wajahnya pucat, matanya cekung. Loh, Bagas? Tanyaku pelan. Dia menatapku lama, lalu berkata lirih. Lo dari kamar nomor 3 ya? Suaranya lemah, tapi dingin. Aku mengangguk perlahan. Iya, gua tinggal di sana sekarang. Bagas menunduk, lalu tersenyum miris. Jadi dia udah nemuin lo juga. Aku terpaku. Dia siapa? Bagas menatap ke arah luar jendela. Nanda, dia belum bisa pergi. Karena gue yang ninggalin dia di sumur itu. Bagas menatap kosong ke arah jendela yang retak. Suaranya lirih, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Waktu itu, malam Jumat, hujan deras. Aku dan Nanda baru pulang dari kampus. Kami berantem di kamar itu, kamar nomor 3. Aku menelan ludah, mencoba mendengarkan setiap kata. Dia minta aku nggak ninggalin Jogja. Tapi aku udah diterima kerja di luar kota. Aku janji bakal balik, tapi malam itu aku bohong. Roni duduk di sudut ruangan, wajahnya tegang. Terus, Bagas melanjutkan. Dia nangis keras, teriak-teriak, sampai tetangga pada ngetok pintu. Aku panik. Aku tutup mulutnya, minta dia tenang. Tapi dia malah pingsan. Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. Aku pikir dia cuma pingsan. Aku panik. Aku bawa dia ke belakang, ke dekat sumur. Aku mau nyiramin air biar dia sadar. Tapi dia nggak bangun-bangun. Aku merasa napasku tercekat. Terus lo, Bagas menunduk. Air matanya jatuh. Aku takut. Aku benar-benar takut. Jadi aku tinggalin dia di situ. Aku kunci pintu. Aku kabur. Roni menatap tajam. Lo sadar nggak lo ninggalin dia? Hidup-hidup di sana. Bagas menutup wajahnya. Aku baru tahu besoknya. Warga nemuin dia di sumur. Tangannya masih berusaha keluar dari air. Suasana ruangan mendadak dingin. Angin masuk lewat celah jendela, meniup lilin kecil yang kami nyalakan. Api bergetar,
lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara perempuan menangis pelan. "Kamu janji balik?" Bagas menegang, matanya membesar. "Itu suaranya," bisiknya. Aku menyalakan senter, menyapu seluruh ruangan. Tapi di pojok, bayangan putih perlahan muncul. Rambut panjang, wajah pucat, mata hitam kosong menatap Bagas. Bagas mundur beberapa langkah, suaranya gemetar. "Nanda, maafin aku." Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan mendekat. Lantai kayu berderit di setiap langkahnya. Aku berusaha menarik Bagas menjauh, tapi dia tetap diam. Matanya berkaca-kaca. "Aku janji balik buat nebus semuanya," katanya. Suara itu menjawab lirih, tapi aku udah keburu dingin. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat udara seakan berhenti. Lilin yang padam tiba-tiba menyala lagi tanpa disulut. Api itu memantulkan bayangan Nanda di dinding. Wajahnya berubah menjadi kelam dan penuh luka. "Kenapa kamu tinggalin aku di gelap?" Suaranya bergema dari segala arah. Bagas berlutut, memegangi kepala. "Aku salah, aku nyesel," teriaknya. Tapi dari matanya mengalir darah tipis, dan di belakangnya bayangan Nanda semakin nyata. Roni berteriak, "Kita harus keluar." Aku menarik lengannya, tapi Bagas menolak. "Dia nggak akan berhenti sebelum aku balik ke tempat dia jatuh." Aku menatapnya ngeri. "Maksud lo, sumur itu?" Bagas mengangguk pelan. "Dia nunggu aku di sana." Kami berlari keluar rumah, tapi Bagas tetap berjalan ke arah belakang, ke kebun kopi di mana ada sumur tua yang tertutup batu. Malam itu hujan mulai turun lagi. Petir menyambar di kejauhan. Bagas berdiri di depan sumur, menatap tutup batunya. "Lo gak perlu lakuin ini," teriakku. Tapi dia tersenyum lemah. "Dia gak akan pergi kalau aku gak kembali." Dia membuka tutup batu itu pelan, dan dari dalam sumur keluar kabut dingin pekat bersama suara tangis perempuan yang begitu menyayat hati. Bagas menatap kami terakhir kali. "Tolong bilang ke dunia, aku akhirnya nebus janjiku." Sebelum sempat kami cegah, dia melompat ke dalam sumur itu. Aku berteriak sekencang mungkin, "Bagas!" Tapi hanya gema suaraku yang kembali. Air dalam sumur bergolak hebat, dan dari dalamnya muncul cahaya samar berwarna putih. Sesaat, aku melihat dua sosok, Bagas dan Nanda, berdiri berdampingan, tersenyum samar sebelum perlahan menghilang bersama cahaya itu. Hujan semakin deras. Aku dan Roni berdiri di depan sumur, terpaku. "Lo lihat itu kan?" Roni bertanya dengan suara gemetar. Aku mengangguk. "Iya," dan gue rasa dia akhirnya pergi dengan tenang. Tapi entah kenapa, dari arah hutan masih terdengar suara perempuan berbisik pelan. "Terima kasih udah nyeritain kami. 3 hari setelah kejadian di Pakem, aku masih merasa seperti hidup di antara mimpi dan nyata." Bagas sudah ditemukan. Tubuhnya diangkat dari sumur dalam keadaan tenang, tanpa luka, seperti orang tertidur. Warga menyebutnya pengorbanan terakhir. Sementara itu, sejak hari itu, suasana kosan kami berubah total. Tak ada lagi suara langkah tengah malam, tak ada aroma melati, tak ada bayangan di cermin. Tapi entah kenapa, keheningan itu terasa aneh. Roni pindah ke kamar depan, katanya cuma biar dekat dapur. Tapi aku tahu, dia nggak berani tidur sendirian di lantai atas. Suatu malam, saat aku lagi ngerjain tugas di meja, aku mendengar sesuatu dari dinding belakang. Suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Berulang 3 kali. Aku menatap dinding itu lama, mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus, gumamku. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara perempuan berbisik lirih. "Masih ada yang tertinggal." Aku langsung berdiri. "Siapa di sana?" tanyaku, suara bergetar. Tak ada jawaban. Aku dekati dinding itu, menempelkan telinga. Terdengar suara seperti seseorang menangis tertahan.
Kenapa kamu belum tenang? Bisikku pelan. Suara itu membalas, ada yang belum kamu lihat. Lalu semuanya hening. Aku mundur perlahan, menatap tembok itu, merasa dada sesak tanpa tahu kenapa. Keesokan paginya, aku cerita ke Roni. Dia tertawa kaku. Bro, cukup deh, udah cukup. Kita udah lihat orang mati loncat sumur, jangan nambah-nambah hal aneh lagi. Tapi aku serius. Ron, gue denger suaranya jelas banget. Katanya ada yang belum kelar. Roni menarik napas berat. Mungkin itu cuma perasaan bersalah lo aja. Tapi dalam hatiku, aku tahu itu bukan halusinasi. Malam berikutnya, aku sengaja nggak tidur. Kupasang perekam suara di kamar. Jam 2 lewat sedikit, suara itu muncul lagi. Awalnya hanya ketukan pelan, lalu terdengar isakan dan bisikan samar. Buka di balik dinding. Aku mendadak merinding. Keesokan paginya, aku putar hasil rekaman itu ke Roni. Begitu dia dengar, wajahnya langsung pucat. Gua juga dengar itu, bro. Gila, suaranya jelas banget. Kami memutuskan untuk membongkar sebagian dinding kamar, bagian yang terdengar ketukan. Saat kami buka lapisan papan tua itu, ada ruang kecil seperti rongga tersembunyi. Di dalamnya, kami menemukan benda-benda aneh, selendang putih, cermin kecil yang retak, dan sebuah buku catatan. Di halaman pertama tertulis, hari ketika dia janji bakal balik. Itu tulisan tangan Nanda. Aku membuka lembar demi lembar, isinya penuh dengan catatan harian tentang perasaan dia, kesepian, ketakutan, dan rasa curiga terhadap Bagas yang mulai menjauh. Tapi di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat bulu kudukku berdiri. Kalau aku hilang, jangan biarkan dia bohong ke dunia. Aku menatap kalimat itu lama, lalu menutup buku pelan. Roni berbisik, lo sadar gak? Berarti selama ini dia cuma pengen kebenarannya diungkap, bukan balas dendam. Aku mengangguk, iya, dia cuma pengen didengar. Kami memutuskan menyerahkan buku itu ke dosen kampus yang dulu membimbing mereka agar kisah Nanda nggak terkubur. Tapi malam sebelum aku benar-benar tidur tenang, aku dengar sesuatu lagi. Dari arah sumur belakang kos, terdengar suara perempuan berbisik lembut. Terima kasih, sekarang aku bisa pulang. Angin malam berhembus perlahan membawa aroma melati samar. Untuk pertama kalinya, aku merasa kamar nomor 3 benar-benar tenang. Tapi sesaat sebelum aku menutup mata, aku sempat melihat bayangan samar di jendela. Nanda tersenyum dengan mata berkaca-kaca, lalu perlahan memudar bersama cahaya bulan. Keesokan harinya, aku pindah dari kos itu. Roni bantuin bungkus barang-barang. Sebelum kami pergi, aku sempat menatap ke arah sumur satu kali lagi. Istirahatlah dengan damai, Nanda, kataku pelan. Tapi entah kenapa, dari jauh terdengar suara lembut membalas. Selamat tinggal. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan kos itu. Aku pikir semuanya berakhir di malam ketika suara terakhir Nanda terdengar. Aku pindah ke kontrakan kecil di daerah Demangan, jauh dari Kaliurang. Di tempat baru ini, suasananya lebih terang, ramai, dan aman. Tapi tetap saja, setiap malam menjelang pukul 2, aku sering terbangun tanpa alasan. Awalnya aku pikir karena trauma. Tapi malam ketiga, saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu. Di kursi dekat jendela, ada sosok perempuan duduk membelakangi cahaya. Rambutnya panjang terurai, bahunya berguncang pelan, seperti seseorang yang sedang menangis. Aku menatapnya diam-diam, takut untuk bicara. Tapi sebelum aku sempat bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, aku coba meyakinkan diri kalau itu cuma mimpi. Tapi anehnya, di kursi itu tersisa aroma melati yang begitu kuat. Aku menatap kursi itu lama, lalu berkata pelan, "Nanda, kamu masih di sini?" Tak ada jawaban. Hanya angin yang bergerak lembut menyingkap gorden jendela.
Aku mulai menulis semua kejadian itu di buku catatan. Entah kenapa, aku merasa perlu mencatat semuanya. Seperti melanjutkan cerita Nanda yang belum selesai. Roni datang sore itu membawa makanan. "Lo masih kepikiran?" tanyanya sambil duduk. Aku tersenyum pahit. Mungkin iya, tapi sekarang gak sehoror dulu. Rasanya kayak dia cuman mau nyampein sesuatu. Malamnya, aku memutuskan untuk membaca ulang buku harian Nanda yang dulu kami temukan di dinding. Ada satu halaman yang sebelumnya gak terlalu kupahami. Di situ tertulis, "Kalau aku tak bisa bicara di dunia, semoga ada yang mau meneruskan kisahku dengan jujur." Aku menatap kalimat itu lama, lalu sadar. Mungkin itu sebabnya dia datang padaku, bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan ceritanya gak tenggelam. Sekitar jam 1 dini hari, aku kembali mendengar suara pelan dari arah dapur. "Terima kasih." Suara itu lembut, nyaris seperti bisikan angin. Aku berdiri perlahan, menatap ke arah jendela. Di sana, di antara tirai yang bergerak, aku melihat sosok Nanda berdiri. Kali ini wajahnya tenang, tidak pucat, tidak penuh luka. Ia hanya menatapku dengan tatapan lembut. "Kamu sudah nyeritain semuanya?" katanya pelan. Sekarang aku bisa tenang. Aku menahan napas. "Kamu udah bebas?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia mengangguk kecil. "Udah, tapi ingat, tempat itu gak jahat, hanya menyimpan luka yang belum disembuhkan." Setelah berkata begitu, tubuhnya perlahan memudar, menjadi cahaya lembut yang terbawa angin keluar jendela. Aroma melati memenuhi ruangan, lalu hilang. Sejak malam itu, gak pernah ada suara aneh lagi. Aku bisa tidur nyenyak, tanpa ketukan, tanpa tangisan. Tapi ada satu hal yang selalu aku bawa sampai sekarang. Rasa haru bercampur takut. Karena aku tahu, kisah seperti ini bukan cuma tentang hantu. Ini tentang jiwa yang gak didengar, tentang janji yang diingkari, dan tentang rasa bersalah yang bisa mengikat roh di antara dunia. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Kaliurang hanya untuk memastikan sumur itu benar-benar ditutup permanen. Warga setempat menyambutku dengan heran. "Kamu temannya almarhum Bagas ya?" tanya salah satu bapak tua. Aku mengangguk. Dia tersenyum samar. Sumur itu udah kami tutup, tapi anehnya, setiap malam Jumat, aroma melati masih suka tercium dari arah sana. Aku berdiri lama di depan pagar kos itu. Di dalam, kamar nomor 3 sudah kosong. Jendela tertutup, tapi tirainya bergoyang perlahan, seolah ada seseorang yang menatap dari dalam. Aku tersenyum tipis dan berbisik, "Selamat tinggal, Nanda." Dari arah angin, samar-samar terdengar bisikan yang sangat pelan. "Selamat tinggal." 3 bulan sudah berlalu sejak malam terakhir aku melihat Nanda. Hidupku mulai terasa normal kembali. Kuliah lancar, tidur nyenyak, dan tak ada lagi gangguan apapun. Tapi kadang, kalau malam tiba dan suara hujan turun di luar jendela, ingatanku kembali ke kamar nomor 3 itu. Ke malam-malam ketika suara tangisan terdengar di balik dinding dan aroma melati mengisi udara. Aku mulai menulis ulang seluruh kisah ini dalam bentuk naskah dokumenter untuk tugas akhirku. Judulnya sederhana, Kisah yang Tak Akan Terulang, Misteri di Kosan Kaliurang. Saat menulis, aku merasa seperti mendengar suaranya membimbing dari jauh. Kalimat demi kalimat terasa mengalir sendiri, seolah dia ikut menuntunku agar ceritanya benar-benar tersampaikan. Roni sempat datang ke kontrakan, membawa kabar kalau kosan itu akhirnya direnovasi total. Pemiliknya nggak mau disewain lagi katanya. Dindingnya dibongkar, sumurnya ditimbun semen, semua perabot diganti baru. Aku hanya diam. Dalam hati, aku tahu itu bukan soal menutup tempat, tapi menutup luka yang selama ini terbuka. Malam itu, aku kembali menyalakan rekaman lama. Suara tangis,
ketukan, dan bisikan dari masa lalu. Tapi kali ini aku dengar sesuatu yang baru. Tepat di akhir rekaman, ada suara lembut berkata, "Terima kasih sudah percaya sama aku." Suara itu begitu jernih, hangat, dan damai. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa rasa takut. Aku menulis di catatan terakhir tugas dokumenterku, "Nanda bukan sekadar cerita hantu. Dia adalah cerita tentang penyesalan, tentang janji yang diingkari, dan tentang suara yang terlupakan. Kadang, arwah yang gentayangan bukan karena marah, tapi karena ingin didengar." Beberapa minggu kemudian, dokumenterku ditayangkan di acara kampus. Banyak yang datang hanya karena penasaran dengan kisah horornya. Tapi saat video berakhir, ruangan itu justru hening. Tak ada teriakan, tak ada tawa, hanya kesunyian panjang dan wajah-wajah yang termenung. Setelah itu, beberapa orang datang menghampiriku. "Cerita itu nyata ya?" tanya salah satunya. Aku hanya mengangguk pelan. Nyata dan pernah hidup di sekitar kita. Sepulang dari acara itu, aku melewati Kaliurang lagi. Jalanan berkabut, seperti malam-malam dulu. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, menatap arah bekas kosan yang kini sudah jadi bangunan baru. Dari kejauhan, samar-samar terlihat bayangan perempuan berdiri di depan pagar, tersenyum. Aku gak merasa takut. Aku justru menunduk dan berbisik, "Kamu sudah tenang sekarang kan?" Bayangan itu perlahan melangkah mundur, lalu hilang di balik kabut. Angin lembut berhembus, membawa aroma melati terakhir yang pernah kucium dari tempat itu. Aku tahu, malam itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Beberapa orang mungkin gak akan percaya dengan cerita ini. Tapi bagiku, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini tentang bagaimana sebuah tempat bisa menyimpan emosi manusia yang belum terselesaikan. Tentang bagaimana suara kecil yang diabaikan bisa bergema bahkan setelah kematian. Dan tentang bagaimana kadang satu kata maaf bisa membebaskan dua dunia sekaligus. Sebelum meninggalkan Kaliurang, aku menulis satu kalimat di ponselku sebagai penutup kisah ini. Kadang, hantu hanyalah jiwa yang masih menunggu seseorang untuk menepati janji. Angin malam berhembus sekali lagi, dan aku merasa semua akhirnya tenang. Nanda sudah pergi, tapi kisahnya, kisah tentang cinta, penyesalan, dan janji yang terputus, akan tetap hidup di antara bisikan malam di lereng Jogja. Terkadang, hantu tidak datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang karena ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, sesuatu yang belum selesai. Dan malam itu, di kosan mahasiswa Jogja, seorang arwah akhirnya tenang. Bukan karena doa, tapi karena akhirnya ada yang mau mendengar. Greater than